Selamat siang untuk Pak Bintang dan teman-teman semuanya. Hari ini saya bersama kelompok saya ada Clifford dan Kak Raka akan menjelaskan tentang proyek pembangunan residential 3 lantai, sumber daya dan durasi aktivitasnya. Sekarang kita akan menjelaskan dari bagian sumber dayanya. Untuk sumber daya dari pembangunan residential 3 lantai ini bisa kita lihat dari pekerjaan arsitekturnya, kita menggunakan backhoe, tukang, truk, molen, pasir, barbender, gergaji, epoxy, gypsum, dan beberapa material bangunan lainnya sumber dayanya. Dan untuk pekerjaannya terdapat beberapa aktivitas seperti pekerjaan galian tanah, urukan tanah, lantai kerja, pekerjaan besian, bekisting, dan juga pengecoran. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai resource breakdown structure dari pembangunan residential 3 lantai. Pembangunan residential 3 lantai ini pasti membutuhkan beberapa struktur. Yang pertama itu dari fasilitasnya, dari equipment yang digunakan, software yang digunakan, dan juga sumber daya manusianya. Pasti banyak yang bertanya apa saja sih yang digunakan dalam pembangunan residential 3 lantai ini. Jadi kita describe dalam berupa sebuah struktur agar lebih terrapi. Jadi dalam fasilitasnya ini kita memiliki ruang penyimpanan yang lumayan cukup untuk banyak bahan bangunan, dan kemudian tempat pemproduksian bahan baku ini juga dapat mensuplai kita dengan jumlah yang dapat kita capai. Dan untuk selanjutnya untuk akses logistiknya bisa terbilang ini sangat efisien dan tidak menghambat jalur lalu lintas di sekitar. Nah, ini berada di dalam kompleks dan juga sudah diarahkan oleh satpam untuk jalur logistiknya agar tidak mengganggu lalu lintas jalan sekitar. Lalu kemudian kita masuk ke peralatan. Dari peralatan ini atau yang kita katakan sebagai equipment dibagi menjadi 2 bagian, yaitu heavy equipment dan juga light equipment. Apa saja sih yang ada di dalam heavy equipment ini? Di dalam heavy equipment kita menggunakan backhoe, terus ada traktor, ada mortal, dan juga jackhammer. Backhoe ini sebagai pengambil bahan-bahan sisa-sisa puing bangunan lama, dan traktor kita gunakan untuk mengangkut barang-barang sisa puing tersebut. Mortar kita gunakan untuk melakukan pengecoran, dan jackhammer kita gunakan untuk menghancurkan batu yang lumayan keras yang tidak sanggup dihancurkan oleh hammer biasa. Lalu untuk light equipment yang kita gunakan ada bor, ada palu atau martel, dan juga ada wheelbarrow atau yang sering disebut sebagai kaki tiga atau harco. Lalu untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai software apa sih yang digunakan selama pembangunan ini. Jadi dalam pembangunan ini digunakan software berupa AutoCAD dan juga SketchUp. Mengapa kita menggunakan dua ini? AutoCAD ini kebanyakan digunakan untuk menggambar strukturnya, sedangkan SketchUp ini digunakan untuk menggambar tampak aslinya dan juga beberapa denah-denah yang kurang dapat digambar di dalam AutoCAD. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber daya manusianya. Dari sumber daya manusianya ini kita memiliki arsitek sebagai perancang desain, kita ada mechanical engineer, kita ada electrical engineer, kita ada kontraktor sebagai pengawas di lapangan, dan kita ada beberapa construction crew seperti kuli-kuli bangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Clifford. Selanjutnya saya akan mulai ke bagian perhitungan durasi aktivitas.
Pertama, kami akan menghitung durasi aktivitas untuk pekerjaan penggalian tanah. Penggalian tanah untuk proyek residental 3 lantai dilakukan dengan backhoe dan dump truck, di mana pekerja bekerja selama 5 jam setiap harinya. Jadi, urutan pekerjaannya adalah pertama, penggalian dengan ekskavator, lalu ekskavator menuangkan tanah ke dalam dump truck, lalu dump truck membuang tanah ke lokasi offsite sejauh 2 km. Dapat kita lihat dari yang denah yang terdapat di presentasi, bagian pondasi dan bagian slope itu adalah yang akan dilakukan penggalian. Jenis tanah yang akan kita gali adalah tanah biasa atau common earth. Lalu jenis backhoe yang kita gunakan memiliki ukuran lebih dari 1,72 meter kubik. Sehingga dari kedua data ini kita bisa menentukan bahwa untuk kita kan ingin mencari cycle time, waktu siklusnya. Untuk mencari waktu siklus kita bisa menggunakan tabel berikut. Sehingga untuk materialnya akan masuk ke bagian 2 yaitu average, dan untuk ukuran ekskavatornya itu lebih dari 1,72, maka kita akan menggunakan ujung bagian kanan sehingga kita mendapatkan waktu siklusnya adalah 0,5 menit. Lalu untuk sudut putar backhoe-nya 90 derajat. Untuk sekarang kita akan ingin mencari swing depth faktornya. Nah, untuk mencari swing depth faktor, pertama kita harus mengetahui persentase kedalaman gali. Rumus dari persentase kedalaman gali adalah rata-rata gali dibagi maksimum gali dikali 100%. Sehingga itu berupa 1,3 meter dibagi 2 meter dikali 100% yang menghasilkan hasil yaitu 66%. Atau kita sebut 0,66. Nah, setelah itu kita akan menghitung untuk mengetahui swing depth faktornya dengan menggunakan tabel di bawah ini. Jadi, karena persentase kedalaman galinya adalah 66%, 66% itu berada di antara 70 dan 50. Nah, sehingga kita menggunakan cara berikut. Jadi, 70 dikurang 66 per 70 dikurang 50. Jadi, bagian kiri adalah persentase depth of cut. Lalu sama dengan bagian kanan itu kita menggunakan angle of swing. Jadi 1 dikurang X per 1 dikurang 1,1. Sehingga swing depth factor kita mendapatkan yaitu 1,02. Nah, data-data untuk ekskavator atau backhoe tadi sudah kita kerjakan. Sekarang kita akan menghitung cycle time untuk truk. Nah, jadi cycle time untuk truk itu terdiri dari 4 waktu. Pertama, waktu dia mengisi material ke truk, waktu dia pergi ke posisi offsite, lokasi offsite, lalu waktu dia membongkar material. Setelah itu dia akan kembali lagi ke lokasi proyek. Nah, untuk proyek kita ini lokasi offsite-nya itu sejauh 2 km. Dan kita tahu bahwa waktu pengisian truk ada 5 menit, pembongkarannya adalah 2,5 menit. Jelas pembongkaran pasti lebih cepat dari pengisian. Lalu kita juga tahu bahwa kecepatan truk untuk pergi adalah 10 km per jam, lalu untuk pulang adalah 20 km per jam. Sehingga kita bisa mendapatkan waktunya. Rumus waktu itu apa sih? Jarak dibagi kecepatan. Kita sekarang menghitung dulu waktu untuk pergi. Jaraknya 2 km, kecepatannya ada 10 km per jam, sehingga kita dapatkan hasilnya ada 12 menit. Untuk waktu pulang sama caranya, jarak bagi kecepatan. 2 km dibagi 20 km per jam, 6 menit. Sehingga untuk mendapatkan waktu siklusnya, waktu pengisian ditambah waktu pembongkaran ditambah waktu pergi ditambah waktu pulang, sehingga hasilnya adalah 25,5 menit. Sehingga dari perhitungan tadi, kedua alat berat yang kita gunakan untuk penggalian tanah, sekarang kita ingin menghitung produktivitas dari keduanya. Untuk produktivitas backhoe, rumusnya adalah produktivitas sama dengan volume dikali 60 per cycle time.
dikali swing depth factor dikali koefisien bucket dan dikali efisiensinya. Nah, sehingga kita masukkan semua data yang sudah kita dapat menghasilkan produktivitasnya adalah 152,62 loose cm per hour. Dan untuk produktivitas dump trucknya rumusnya adalah P sama dengan volume dikali 60 per cycle time dikali efisiensi. Sehingga untuk perhitungannya akan mendapatkan hasil yaitu 42,7 meter kubik per hour. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan data yaitu produktivitas backhoe dan produktivitas dump truck. Sehingga volume tanah yang akan kita gali berdasarkan data dari bill of quantity yaitu 160 meter kubik dan volume tanah yang akan diuruk yaitu 137,032 meter kubik. Nah, sekarang kita kan sudah mengetahui produktivitas. Untuk produktivitas yang terbesar yaitu dipegang oleh backhoe yaitu 152,62. Sehingga kita memutuskan untuk memakai hanya satu backhoe. Lalu untuk truknya itu cara mencarinya adalah produktivitas backhoe dibagi produktivitas truk, yaitu hasilnya 3,5. Kita bulatkan menjadi 4. Sehingga untuk penggalian tanah ini kita akan menggunakan satu buah backhoe dan 4 buah truk. Nah, setelah itu kita akan menghitung durasi penggalian tanah. Caranya adalah volume dibagi produktivitas. Jadi 160 meter kubik dibagi 152,62 menghasilkan hasil yaitu 1,04 hari. Nah, 1,04 hari ini kita bagi sama waktu dia kerja per hari yaitu 5 jam. Sehingga hasil akhirnya nanti adalah 5 hari. Untuk durasi uruk tanah caranya sama yaitu volume dibagi produktivitas terbesar mendapatkan hasil yaitu 0,89 hari. 0,89 hari ini kita bagi dengan jam kerja efektif pekerja setiap harinya yaitu 5 jam. Sehingga menghasilkan hasil yaitu 5 hari. Sehingga untuk pekerjaan penggalian tanah apabila kita total yaitu menjadi 10 hari. Karena dia gali terus dia uruk. Selanjutnya kita akan lanjut untuk pekerjaan pengecoran. Nah, untuk pekerjaan pengecoran ini akan dilakukan secara manual oleh para pekerja dan untuk pengadukannya akan menggunakan mesin molen. Sama seperti pekerjaan penggalian tanah tadi, pekerja akan bekerja efektif selama 5 jam setiap hari. Urutan kerjanya yaitu pertama pekerjaan pembesian, pekerjaan backcasting, lalu pengadukan kerikil, pasir, semen, dan air dengan mesin molen. Nah, lalu kita ke pekerjaan pengecoran. Jadi tuh untuk daftar-daftar strukturnya itu ada pondasi, sloof, kolom, balok, plat, dan atap dak beton. Ada 6 jenis ya. Pertama kita akan menghitung pekerjaan backcasting. Nah, untuk menghitung pekerjaan backcasting kita dibantu oleh SNI 7394 2008.
Jadi pertama saya akan mencontohkan perhitungan untuk pekerjaan pondasi dan sloof. Kita mendapatkan dari tabel SNI untuk memasang 1 meter kuadrat backisting untuk pondasi, OH-nya adalah 0,52. Nah, lalu kita hitung dulu nih, kalau satu pekerja itu berarti bisa menyelesaikan minimal berapa sih satu harinya? Caranya adalah 1 dibagi OH, 1 dibagi 0,52, yaitu 1,92 meter persegi per hari. Sehingga untuk satu pekerja dia akan menyelesaikan minimal 1,92 meter persegi per hari. Lalu kita akan lanjutkan menghitung durasi. Pertama, durasi pondasi P1, yaitu rumusnya adalah luas dibagi dalam kurung minimal yang dikerjakan oleh pekerja dikali jumlah pekerja. Jadi luasnya kan saya ambil dari bill of quantity yang telah kami buat, yaitu luas untuk backisting pondasi P1 yaitu 52,8. Jadi 52,8 dibagi dalam kurung 1,92, kita akan menggunakan 20 pekerja sehingga dikali 20. Hasilnya adalah 1,375 hari dibulatkan menjadi 2 hari. Itu adalah cara perhitungan untuk durasinya. Untuk pondasi P2 dan sloof juga caranya sama saja. Berikut adalah tabel-tabel yang saya kutip dari SNI 7394 2008. Ada lengkap ya, ada untuk pondasi, ada untuk sloof, ada untuk kolom, ada untuk balok, dan ada untuk plat lantai. Untuk atap dak beton itu saya ambil dari plat lantai karena pada realitanya mereka tuh sebenarnya sama saja, hanya saja berbeda sebutannya. Oke, jadi ini adalah hasil dari semua perhitungan saya untuk pekerjaan backisting. Dari paling kiri ya ada elemen struktur, lalu ada OH. OH-nya kita ambil dari SNI ya. Jumlah pekerja semua sama 20 orang. Total backisting diambil dari bill of quantity yang telah kita buat. Untuk durasi dan perhitungan durasi tadi sudah saya jelaskan contoh perhitungannya di slide sebelumnya. Lalu setelah itu jangan lupa untuk selalu membulatkan durasi ke atas. Lanjut, pekerjaan backisting telah selesai. Kita akan lanjut untuk menghitung durasi pekerjaan pengecoran. Untuk tabel SNI masih sama, kita ambil dari 7394 2008. Nah, saya akan menjelaskan contoh perhitungannya. Misal pondasi P1 untuk OH-nya yaitu 1,65. Kita harus hitung dong, satu pekerja tuh minimal menyelesaikan berapa meter kubik sih satu harinya? 1 dibagi 1,65 yaitu 0,6 meter kubik. Sehingga satu pekerja minimal menyelesaikan 0,6 meter kubik per harinya. Sebenarnya konsepnya sama saja seperti perhitungan pekerjaan backisting yang tadi, sebenarnya sama saja. Pertama kita cari dulu minimal yang diselesaikan pekerja, lalu langsung masuk ke durasi. Untuk rumusnya sama, yaitu volume dibagi, kalau tadi kan luas karena kan backisting. Nah sekarang kan pengecoran, berarti kita memakai volume. Volume dibagi minimal yang diselesaikan oleh pekerja dikali jumlah pekerja. Sehingga kita masukkan volume dari bill of quantity yang telah kami buat. Hasilnya adalah 1,65 hari dibulatkan ke atas yaitu 2 hari. Sehingga ini adalah hasil dari perhitungan kami. Dari paling kiri dapat kita lihat elemen struktur. Lalu OH diambil dari tabel SNI. Kebetulan sama semuanya 1,65. Lalu jumlah pekerja 20. Lalu total beton yang akan ingin dicor itu kita ambil dari bill of quantity. Lalu durasi kita hitung seperti yang tadi saya contohkan ya perhitungannya. Lalu jangan lupa untuk dibulatkan ke atas. Selanjutnya kita akan lanjut ke perhitungan durasi pekerjaan dinding batu bata. Pekerjaan memasang dinding batu merah dengan campuran 1 PC banding 2 PP
Sehingga untuk semen 1 dibanding perbandingan rasio semen dan pasir yaitu 1:2. Untuk perhitungan saya akan menggunakan SNI 6897 tahun 2008. Nah, di sana tertera bahwa OH-nya adalah 0,6 sehingga kita caranya sama seperti backkasting dan pengecoran tadi. Kita cari dulu minimal yang diselesaikan bekerja dalam 1 hari, yaitu 1 dibagi 0,6, hasilnya adalah 1,66. Sehingga satu pekerja minimal menyelesaikan 1,66 meter persegi per harinya. Sehingga untuk durasinya adalah total luas yang akan dipasang dinding batu bata itu kita ambil dari bill of quantity yang telah kita buat, dibagi minimal yang diselesaikan oleh satu pekerja dikali jumlah pekerja, sehingga hasilnya adalah 24,5 dan dibulatkan ke atas menjadi 25 hari. Setelah itu, setelah batu bata dipasang, pasti kan harus diplester lalu diaci. Sekarang kita akan menghitung pekerjaan memplester dan mengaci dinding batu bata merah dengan campuran rasio semen banding pasir 1:2. Perhitungan kita kutip dari SNI 2837 tahun 2008. Untuk membuat 1 meter plesteran, yaitu untuk pekerja indeksnya adalah 0,3 OH, sehingga satu pekerja akan menyelesaikan minimal 3,33 meter kubik plesteran tiap harinya. Sehingga kita langsung menghitung ke durasinya, yaitu luas yang akan diplester dibagi minimal yang diselesaikan oleh pekerja dikali jumlah pekerja. Untuk luas kita ambil dari bill of quantity yang telah kita buat, sehingga menghasilkan hasil yaitu 24,4 hari. Kita buatkan ke atas yaitu menjadi 25 hari. Pekerjaan plesteran selesai. Sekarang setelah diplester lalu akan diaci. Nah, untuk pekerjaan acian OH-nya adalah 0,1. Sehingga kita mencari minimal yang akan diselesaikan oleh pekerja dalam 1 harinya, yaitu 1 dibagi 0,2 yaitu 5 meter kuadrat. Untuk durasinya sebenarnya caranya sama saja, yaitu luas yang akan diaci dibagi minimal yang diselesaikan oleh pekerja dalam 1 hari dikali jumlah pekerja, sehingga hasilnya adalah 8,1 hari dibuatkan ke atas menjadi 9 hari. Sehingga setelah kita menghitung durasi aktivitas dari masing-masing pekerjaan, kita akan bisa membuat bar chart. Bar chart ini akan menjelaskan durasi dari setiap aktivitas dalam proyek ini. Untuk bar chart ini saya akan menggunakan time frame waktu yaitu per minggu, sehingga kita bisa lihat akan dimulai dari minggu ketiga bulan Maret dan akan selesai di minggu pertama September. Demikian presentasi dari kelompok kami untuk sesi ini. Terima kasih.